Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rafli Fariski di channel Muhammad Rafli. Kali ini kita bakal ngebahas updatean terbaru dari Laravel 11. Dari Laravel, yaitu Laravel 11. Nah, di sini ada di Laravel News, Laravel 11. Kita baca-baca. Jadi ini ada versi terbaru dari Laravel, yaitu Laravel 11. Laravel 11 sudah rilis sekarang dengan minimum PHP yaitu versi 8.2 dengan package baru Laravel Reverb, Streamline, Directory, Struktur, and more. Nah, ini adalah Laravel Reverb. Laravel Reverb itu adalah sebuah WebSocket server untuk Laravel application. Oke, blazing fast. Reverb is fine for speed. A single server can support 2000 of connection. Oke. Nah, kemudian kita baca di sini check out our post on this complete new Laravel directory structure. Controller no longer extend anything by default, no more middleware directory. Oke, jadi di sini di Laravel 11 ini ada perubahan pada struktur projectnya ya. Yang pertama tuh tidak ada folder controller, no longer extend anything by default, no more middleware directory. Jadi nggak ada directory model. Terus currently, Laravel include 9 middleware and many you will never customize. However, if you want to customize, oke. Nah, kita lihat ya di sini. Jadi di sini ada perubahan nih di app. Di app ini untuk Laravel 11 ini lebih singkat dibandingkan Laravel yang versi sebelumnya. Oke, kita bisa buka perbandingannya. Oke, bentar. Window. Nah. Oke. Kayaknya masih banyak. Oke, jadi di Laravel sebelumnya itu tuh di bagian app itu ada console, ada exception, ada help, ada HTTP, HTTP, terus ini ada banyak middleware lain-lain, terus ada model, ada provider, ada sama ada oke, cuma ada itu. Nah, untuk sekarang tuh di sini cuma ada HTTP, model sama provider. Nah, untuk providernya pun itu tuh hanya ada beberapa. Sebelumnya tuh ada banyak sekali dari app service provider, out service provider, broadcast service provider, event service provider, kemudian root service provider. Nah, ini untuk dari konfigurasi routing. Nah, untuk sekarang si Laravel ini hanya menyediakan 3 folder ini di app: controller, model, sama app service provider. Nah, lalu kemana perginya untuk settingan routingannya? Kita bisa pergi ke bagian bootstrap app.php. Nah, di sini kita bisa mengatur untuk routingannya. Oke. Nah, ini untuk providernya. Oke, kemudian selanjutnya app service provider. Oke, nah jadi app service provider. Nah, di sini kita bisa mengatur middleware yang kita butuhkan. Oke, kemudian nomor HTTP kernel. Nah, tadi yang dibilang di sini ada HTTP kernel.php. Ini tuh untuk mengatur dari root-rootnya nih, ada web, ada API, dan ada lain-lain. Nah, di sini dibilang kalau nomor HTTP kernel, most of the things you use to call to in the kernel, you cannot do this in the bootstrap app. Jadi yang sebelumnya kalian lakukan di kernel, sekarang kalian bisa lakukan di bootstrap app. Nah, di bagian sini nih. Nih, with middleware, with exception, dan lain-lain. Oke. Selanjutnya model case change. Model cache are now defined as a method instead of a property. When defined as a method, we can do other things like call other method directly from the cache. Here is example. Oke, public function cache. Jadi sebelumnya protected function cache. Sebelumnya untuk yang model cache itu dia bentukannya kayak gini nih, protected $cache. Nah, sekarang tuh dia udah jadi
method, bukan sebuah property. Protected function cache. Nah, jadi sebelumnya kan protected cache kayak gini kan. Nah, sekarang dia tuh protected function cache. C A S T S. Nah, jadi dia sekarang kayak gini. Untuk versi 11 ini. Kemudian di sini ada new Doom Maple Thread. This aim to streamline the core of the framework since multiple class currently have DD. Oke. Jadi sebelumnya kita bisa menggunakan DD, sekarang kita bisa pakai DAM. Kemudian config change. Laravel has a lot config file and Laravel 11 remove this. And all config option cache down the env has been expanded include almost config change. Oke, jadi di Laravel sebelumnya tuh memiliki banyak sekali config file. Kemudian di Laravel 11 itu dia ada menghapus config-config yang terlalu banyak itu. Kemudian semua config option itu akan ada di env. Oke, bisa kita lihat ya di sini. Kita bisa lihat di bagian sini nih. Config. Nah, ini ada app, out, broadcasting, cache, course, database dan lain-lain. Untuk di Laravel terbaru, kita lihat file config-nya. Itu dia hanya sedikit nih. App. Nih, kita lihat perbandingannya. Oke. App, out, cache ini bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu kan banyak banget tuh yang versi sebelumnya. Nah, sekarang dia tuh berpindah di sini. Nih. Ini ada app local, evalpack dan lain-lain. Nah, sebelumnya tuh di sini nggak ada. Tuh. Oke. Dan app time zone sekarang udah dipindah di sini. URL lokal, filepack, packer, app maintenance, backup bronze. Oh, sekarang kita bisa ngatur backup bronze. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita baca Laravel 11 memiliki banyak sekali helper method that ensure you always get same value no matter how many times you call an object method. The one function is helpful when you have some code that you want to ensure. Okay. Alright, so now go out. Node is being a pristine. Slim default migration. When you start on Laravel app, it comes with some default migration from 2004. Oke. Jadi dulu ketika kita bikin project baru Laravel tuh dia ada migration dari 2014 sampai 2019. Nih, kita bisa lihat di bagian database migration. Nah, nih. Dari 2014 sampai 2019. Nah, untuk sekarang tuh dia dihilangkan menjadi hanya kayak gini nih. Nah, dia digabung. Yang sebelumnya satu-satu, nih ada user, ada password reset token, terus ada juga session. Oke, dia dipindah. Ada chat juga sekarang, terus ada create jobs table. Nah, selanjutnya di sini root change. By the default, there will be only two routes. Jadi pada dasarnya ketika kita membuat project baru di Laravel ini hanya ada dua routes. Yang pertama adalah konsol dan yang kedua adalah web.php. Root API API rules will now become option in via PHP. Oke, jadi ketika kita ingin menampilkan routingan yang API.php, kita tuh harus melakukan sebuah komen php artisan install API. Oke, kita coba. Nah, ini di bagian roots. Nah, di sini nggak ada API.php. Untuk melakukannya, kita bisa langsung aja paste di sini php artisan install API, enter. Nah, oke, jadi saat
kita menginstal PHP Artisanal API, itu akan membuatkan kita sebuah API root serta menginstalkan kita package Laravel Sanctum. Nah, oke, kita lihat coba di sini tadi. Ketika kita PHP Artisanal API, itu dia running composer update Laravel Sanctum. Oke. Nah, setelah kita berhasil, maka di sini akan ada sebuah routingan baru, api.php. Oke. Nah, kemudian di sini new app health root Laravel plus put new app. Oke, kita coba cek di sini di roots web API belum ada. Oke, jadi ini ada health check di Laravel 11. Kita bisa tambahin di bagian app.php. Oke, bentar, ini saya close dulu yang ini. Nah, di bagian app.php di Bootstrap kita tambahin health app. Oke, ini udah ada ternyata. Kita bisa kalian PHP Artisan Serve. Oke, kita bisa langsung aja ketikkan di sini /app. Nah, ini untuk mengecek baratnya kayak apa ya namanya, kesehatan dari aplikasi kita. Nah, kemudian di sini app key rotation. In all the version of Laravel, if you change your app key, it could lead to broken data in the database. Laravel is not break out the data using an app previous key, comma delimited is an. Oh ya. Jadi di versi yang lama ketika kita mengubah app key itu tuh akan merusak data yang ada di database. Di Laravel 11 itu dia memiliki sebuah fitur baru namanya tadi apa? App key rotation. Dia tidak akan merusak encrypt data. Oke. Gunakan app previous key, delimited list any variable, it will auto re-encrypt the data use a using key. Oke. Jadi ketika kita ingin mengubah app key, kita tuh harus menggunakan app previous key dulu. Misal nih, env. Nah, di sini ada app key. Nah, ketika kita ingin mengubah app key ini, kita harus membuat app previous previous key kita isi yang ini. Nanti setelah kita isi yang ini, kita generate kembali yang baru menggunakan PHP Artisan generate. Nah, jadi nanti si project Laravel itu akan ngecek dia sebelumnya ada ibaratnya app key yang lama enggak. Kalau ada, dia akan tergantikan dengan app key yang baru gitu. Console kernel removed. The console kernel is being removed and you will be able to insert different information record console.php. Console kernel. Oke. Jadi sebelumnya tuh ada namanya console kernel. Name argument. Oke. Equal load limit. Query limit. Oke. Kemudian ada komen baru dari Laravel. Yang pertama adalah make class. Oke, kita coba. Ini contohnya kita misal buat user class. Oke, dia akan terbuat kayak gini. Create a new class instance. Kemudian ada make enum. Oke, sebelumnya kita kalau buat enum itu kita harus secara apa ya, mandiri gitu kan. Misal role enum. Nah, sekarang tuh dia udah enak, ada ininya sendiri, enum role enum. Oke, walaupun sebenarnya sih gak terlalu penting ya, karena kan kita tuh
tinggal create new file aja. Terus kita bisa make interface. Oke, kita coba sal user interface. Nah, oke, interface, user interface. Kemudian ada lagi make threads. Oke, contohnya di sini aku sering pakai UUID. UUID. Oke, sekarang tuh dia oke, mantap. Jadi ini ada yang baru tuh, yang pertama tadi make class, make enum, make interface, sama make thread. Terus new welcome pack. Oke. Jadi ini ada homepage baru nih di Laravel. Nah, oke, ini Laravel 11. Laravel 11 is Nah, ini about ada the mixing history of the large, Laravel compact. Let's just put it. Dulu That way Laravel 4 you kayak can gini, make more mode. Laravel That 5 uses kayak the gini, under the hood, and from there it do links. So they have Laravel links to the 5,5. They introduced Ini Laravel 8 udah mulai bagus. with showing you your Laravel version mode. Laravel 8, Laravel They kept the 10 kayak mode gini, work into dan Laravel 11 phase coming udah up. paling Improved a baru. lot. Oke. Nah, kapan tuh si Laravel 11 rilis? Tuh udah rilis di tanggal 12 Maret. Berarti 2 hari yang lalu, sekarang tanggal 14. Kemudian dia harus menggunakan PHP 8,2, SQLite, doktrin DPL removed. Oke, install Laravel 11. Nah, ini untuk cara install Laravel 11. Upgrade to Laravel 11, Laravel support polysite. Nah, ini Laravel 9 dia support PHP 8 sampai 82, Laravel 10 81 sampai 83, 11 82 sampai 83, 12 82 sampai 83. Rilis. Oke. Nah, mungkin segitu dulu sih untuk pembahasan dari updatean Laravel 11. Nah, jadi menurut saya kesimpulannya tuh Laravel 11 ini adalah ibaratnya kayak apa ya? Dari project-project Laravel framework yang versi sebelumnya itu lebih dipersingkat. Contohnya penghilangan beberapa file-file yang nggak diperluin, folder-folder yang nggak diperluin. Nah, itu tuh sangat penting ya, karena Laravel ini tuh ibaratnya kalau dari saya menggunakan tuh yang digunain ya itu aja, kadang ada folder yang nggak dipakai. Oke, mungkin gitu aja sih guys. Sekian, terima kasih.